maka pelaksanaan penyerbukan menjadi gampang. Penyediaan polen gampang, pelaksanaan hanya dalam 1 minggu selesai gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap varietas yang digunakan. Oke, itu pertama. Kemudian satu lagi, ada perlakuan-perlakuan yang harus diterapkan untuk pola budidaya bunga serentak. Salah satunya adalah dengan lampu. Gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Nah, sekarang saya kembali ke pola budidaya berbunga alami. Oke. Pola berbudidaya alami. Sebaiknya memang tinggi tanaman ini sebaiknya harus lebih tinggi daripada sulur atau ranting produktif ini. Nah, jadi jangan sampai ranting ini menyentuh tanah. Seperti ini kan supaya tidak menyentuh tanah, akhirnya kan dipotong. Sebaiknya lebih tinggi. Tingginya seberapa? Tingginya adalah sejangkau tangan kita untuk memotong. Itu tingginya. Jangan lebih tinggi lagi, karena kalau lebih tinggi lagi nanti kita perlu bantuan tangga macam-macam. Oke. Ini lagi-lagi ini pola pembungaan alami. Kemudian ketika dari bawah itu hanya boleh 1 tunas sampai ke batas tinggi ranjalan. Kemudian baru dibuat ranting yang melengkung ke samping. Nah, nanti yang ke samping ini setiap 1 ranting produktif ini akan bisa mengeluarkan bunga. Nah, setelah ini panen, maka dilakukan pemotongan dengan membiarkan 3-5 mata tunas. Ini dipotong. Dengan pemotongan ini nanti akan memicu muncul tunas baru lagi di pangkal sini. Muncullah tunas baru lagi akan membawa bunga lagi. Begitu seterusnya. Sehingga nanti hampir di setiap saat itu akan selalu ada bunga, akan ada selalu buah. Oke. Kemudian dan kalau pola budidaya tanaman tidak serentak ini, maka upayakan pilih varietas yang dia mudah tersebut sendiri. Itu pertama. Kedua, cara kalau dengan bantuan, ya bisa dengan manusia melakukan penyerbukan. Dengan lampu juga bisa. Dengan lampu kita juga bisa membantu penyerbukan. Jadi lampu itu dihidupkan ketika dia mekar, bunganya mekar. Itu mulai dini hari sampai subuh. Nah, itulah waktu yang tepat dia melakukan penyerbukan. Nah, jadi ketika ada bunga itu dihidupkan. Apa tujuannya? Mengundang serangga. Serangga itulah yang nanti juga membantu proses penyerbukan. Oke. Setelah ini berbuah, ini dipotong, begitu seterusnya. Kemudian sehingga posisi di bawah tajuk itu tidak terlalu lembab. Kenapa tidak terlalu lembab? Karena memang rantingnya tidak terlalu banyak. Nah, keuntungannya juga lagi, kalau posisi rantingnya tidak terlalu banyak, umur tanaman akan menjadi lebih panjang. Kalau kita tidak melakukan pemangkasan seperti itu, umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Tapi kalau kita lakukan pemotongan rutin setelah panen, itu lebih bisa mencapai 15 tahun. Nah, kemudian cara panen sepertinya ini sudah tepat, tapi ada beberapa yang juga kelihatan tidak tepat. Artinya memangkas itu harus diikutkan sedikit dari ranting ini. Jadi jangan sampai terkupas kelihatan daging buah. Jadi seperti itu.